mencoba menepikan diriku di redupnya hatiku. Pemirsa, jumpa lagi kita di Jam Weekend Show. Yeay. Kita ngapain? Sampai ketemu lagi abangku. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Amin. Ada buat semuanya. Assalamualaikum. Salam. Tar dulu bang, tar dulu. Kan saya udah selesai nyanyi. Belum dibayar. Oh, Begini nih resikonya kalau ketemu sama masternya komedi susah saya. Oi. Bang Yadi, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Sidang kabar? Jumat yang berbahagia. Kan besok. Oh, besok Hari ya. apa? Saya latihan buat gitu ya. otip besok. Gimana Bang Yadi? Apa kabar? Alhamdulillah Bang Japier sehat selalu. Abang sehat Bang? Sehat terus. Iya, abang jangan banyak gerak, takut keguguran. Oke pemirsa, sedikit mau introduce perkenalkan bahwasanya bintang tamu kita ini adalah seorang komedian, seorang aktor, terus beliau juga debus. Iya. Beliau juga Panggilan doa kubur. jangan bang, jangan. Bisa Jangan juga gini. saya. Beliau saat ini diamanahkan jadi ketua Paski Banten. Alhamdulillah. Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Kalau ketua umumnya Pak Jarwo Pak Kuat. Jarwo Kuat. Yang Tuh. lemah nggak ada ya bang ya, kuat terus ya. Kelihatannya sih udah doyong. Oke dah. Udah doyong. Cuman karena dibantu obat kuat jadi Jarwo Kuat. Oke, episode ini sungguh sangat spesial karena kita kedatangan tamu. Beliau abang saya, sahabat saya, beliau inspiratif hidup buat saya pribadi dan teman-teman sekalian. Bang Yadi, aneh boleh nanya nggak? Boleh dong, masa nggak boleh nanya? Kalau nggak boleh saya pulang. Jangan. Ya. Memang fungsinya host kan begitu abang. Saya yang nanya, abang yang jawab. Oke, banyakkan narasumbernya ngomong ya gimana kalau abang jadi host saya jadi. Jangan dong, Oh, jangan ya. jangan. Ntar panggungnya rubuh. Jadi, Siapa? aneh mau nanya boleh ya? Sekali lagi nanya Tergantung sih pertanyaannya apa. Kalau hubungan saya sama Agnes Monica ya janganlah. Oh, Jangan di. itu ada berita baru lagi berarti. Iya. Abang belum tahu kan? Belum tahu. Saya aja baru tahu. Saya punya hubungan sama Agnes Monica. Biasanya Agnes mau rujuk. Mau rujuk nih mau nikah ya. Iya. Oh, berarti Bang Yadi penghulunya ya. Iya, ada yang mau besan besok. Mau besan, Desember. Iya. Bang Yadi, ada info nih kalau Bang Yadi punya pengalaman pernah dikerjain seorang komedian namanya Komeng. Oh iya. Ya, spontan ucuy. Iya. Nah, gitu. Tahu ya Bang ya? Bisa diceritakan nggak Bang ya? Waktu awal buat bikin grup Komeng itu bikin grup. Oh, kalau grup saya itu personilnya kan ganteng-ganteng ya. Oh, Ada Kiwil yang mukanya kayak Ardi Taher, ya kan. ya. Terus ada almarhum Murphy. Tadinya juga gabung sama adenya Akri Patrio juga awalnya, awalnya. abangku. Iya. Iya. Nah, Kiwil yang ngasih nama karena tahun 98 tuh kita mau ada lomba di Radio SK, radionya tempat pelawak. Iya. Jadi Kiwil yang namanya udah namainnya sembako karena 98 itu lagi zaman-zaman orang bagi-bagiin sembako tuh, Bang. Jadi sembako itu boleh dari kata Kiwil. Iya, Oh, Kiwil. gitu. Saya pikir dulu, maaf Bang Yadi punya grosir. Bukan minyak goreng. saya yang Bukan punya. ya? Kalau saya mah tinggal minyak doang, minyak jelantah, Bang. Kalau waktu itu Kiwil yang ngasih nama sembako, akhirnya namanya Sembako Group. Sembako Group. Artinya itu semua persembahan komedi. Semua persembahan. Tapi ada Iya. karena kita waktu itu kerja sama Eko Patrio di warung komando gitu Iya. kan. Jadi namanya semua bawaan Eko ya. Bukan Eko, bukan. Padahal yang sebenarnya sih persembahan komedi. Persembahan komedi. Jadi sembako itu gitu, Bang. Jadi nama sembako itu sejarahnya yang tadi tuh Bang ya. Iya. Ya, jadi orang kan suka nanya sembako apa gitu ya. Ternyata udah dijawab nih pemirsa. Nah, terus ini nih yang seru nih. Informasinya dengar-dengar Bang Yadi ini pernah dikerjain Bang Komeng ya. Wah, kalau yang dikerjain mah sebenarnya banyak ya sama Banyak. Komeng. Kalau saya pribadi juga Satu contoh aja Bang.
Iya karena waktu itu kita lagi syuting ya kan mau masuk ke adegan saya kan pakai celana pendek kolor tuh kolor bola kayak kolor bola gitu. Iya. Tapi ada kantongnya Iya. gitu kan. Terus bang? Adegannya saya masuk duluan teriak-teriak baru Komeng masuk iya kan. Iya. Nah saya siap-siap diri ya kan nunggu action gitu saya Iya. masuk. Oh, udah nih, rolling action. Sutradara bilang gitu kan. Iya. Saya masuk ke Iya. adegan. Wah, saya baru mau teriak, kok celana saya ngebul kiri kanan nih. Ternyata Ngebul kiri rokok sebelah kanan 4, sebelah kiri 4. Rokok yang dibakar semua Sama Bang Komeng. sama Komeng kerjain. Jadi panas dong celana. bukan panas lagi, ini ngebul. Ya rokok kanan kiri 4 gimana sih nyala semua. Itu tuh. Yang kedua saya dari syuting sama Bang Komeng di spontan di puncak Ya. Sembako Group nih saya Sembako Group, Kiwil Murphy. ya, Ini betul. ada gua nggak bisa datang nih Kata katanya. Bang Komeng. Gua nggak bisa datang nih. Lu deh Sembako wakilin deh di Pasir Putih Kemang. Gemar. Ini yang ulang tahun anak kelas 3 SMA. Estema. Iya, akhirnya kita kan waktu itu belum ada kendaraan kan. Iya. Kita numpang sama Bang Komeng sampai Ciawi. Ciawi. Nah, diturunin. dari Ciawi iya diturunin situ sama Bang Komeng karena pulangnya Bang Komeng ke Sentul kan. Betul Deket. ya. Rumah Nah, beliau, kita ya. naik bis. Di dalam bis, saya Kiwil almarhum Murphy tuh kita discuss lah untuk materi Ya. MC ya kan. Ya. Karena kita langsung ke Kemang. Ya. Jadi kita discuss mengenai anak kelas 3 SMA kan nggak jauh dari tawuran. Iya. Iya kan? Udah Itu udah bahan- buat konsep ya bang ya? Iya buat ya, konsep materi ya. bahan-bahan karena kita kalau ngelawak kita harus siap senjata. Siap senjata. Bang Japir. Iya. Karena kita harus siap senjata. Kalau kita enggak siap senjata mati konyol Mati kita. konyol. Walaupun seolah-olah orang ngelihatnya itu kita udah Lucu. kayak di panggung aja spontanitas, tapi sebenarnya kita udah siapin konsep, Siap gitu konsep kan. materi bang ya. Ibarat perang kalau kita lemparin pistol nih Ya. nggak mempan, granat Granat. nggak mempan baru bom lah Ya. gitu. Jadi Sekalian. konsepnya tuh seperti itu. Ya. Nah, udah kita konsepin karena ini ulang tahun anak kelas 3 SMA kan. Iya kan sama Bang Komeng kita nurut dah dan bayarannya waktu itu gede. Tahun itu kita dibayar 2 juta gede banget. Tahun itu ya. Tahun itu 99, iya kan? 2 juta gede banget. oh. Iya kan? Udah sampai di Pasir Putih Kemang. Alhamdulillah udah nyampe, diterima. Nggak taunya yang ulang tahun 3 SD. Kita udah bikin bahan-bahan. Iya kan tawuran, ya kan bagaimana cara Iya. buat pelajar-pelajar, Iya, ya iya. kan bahan-bahan komedian buat pelajar. Nggak taunya kelas 3 SD. Terus yang kita terjadi- ngelawak pada Ya. buyar gitu Iya. kan. Yang terjadi apa pas lihat? Yang terjadi ya kita Mau ngikutin gitu. alur udah ya Alur. kelas 3 SD kita udah bercanda-canda aja akhirnya. Jadi akhirnya ya begitu udah banyak yang dikerjain gitu kan. Banyak yang dikerjain Komeng. Kalau Kiwil mah malah sampai ke Surabaya padahal Komengnya nggak ada di Bali ya kan. Ke Surabaya dari Surabaya ke Bali ya kan. Padahal Komengnya nggak ada di Bali di Jakarta. Jakarta. Mereka pada ke Bali. Wah udah parah dah. Nah, Kalau ngerjain orang iya. yang di Ancol. Nah yang di Ancol itu Seru. highlight ya kan. Di highlight Sembako Group dapat undangan MC ulang tahun 73 tahun. Orang tua. Iya orang tua. Ah. Pas sampai di highlight itu tulisannya Cina semua. Nggak taunya orang Cina. Terus kalau saya kan ngelawak Kiwil Zainuddin MZ, Iya. saya Roma Irama, Roma, ya kan iya. nyambungnya kemana orang Cina, iya kan? Orang Cina tulisannya Cina semua. Akhirnya kita rubah konsep. Murphy bacain biografi yang ulang tahun dari kecil dari mulai merangkak, Iya. ya kan? Ya udah saya pasrah diri, saya dijadiin anak bayi. Jadi itu taplak catering kita buka, yang putih itu kita buka saya jadiin pempes. Ya kan? Ini pakai celana dalam doang nih. Iya. Zaman itu kan saya nggak kenal boxer, Iya. pakai celana dalam Dalam doang. ya. Udah kayak pempes diikat-ikat saya telanjang.
merangkak gitu kan, dipanggil gitu. Wah, baru merangkak ke panggung itu cucunya orang Cina itu Iya. pada nyamperin, habis ditarik-tarik. Jadi tinggal celana dalam doang. Mau nggak mau bagaimana? Ya kan, ya namanya cucunya masih kita omelin, jadi bayar kita. Intinya dapat job dari Bang Omi tapi dikerjain juga. Dikerjain juga orang Cina. Bener-bener Cina semuanya. Nggak ada undangan orang Indonesia, kagak ada. Bang Yadi ini bakat komedian nurun dari siapa sih kalau boleh tahu? Pak, sebelumnya kan ada tanjakan, ada turunan. Oh baik, Nah, ada saya, belok ini ya Bang. Iya. Gitu. Karena Nanti kalau ada perboden stop situ. dulu malah saya kagak ada kepikiran begitu, Bang Jafer. Jadi saya tuh dulu pengennya jadi guru gitu kan. Jadi guru madrasah sanawiyah, terus dapat SMA gitu kan. Terus kuliah juga. Dia pengennya jadi guru. Nah, awalnya jadi pelawak, saya jadi ngelamar jadi supirnya Akri. Oh, Karena yang Akri Patrio ya, Bang, ya? Iya. Saya Iya. ngelamar jadi supirnya Akri. Akhirnya kalau kata pepatah kan kita bergaul sama tukang minyak Iya. wangi, kebagian Betul, ikut wanginya. wanginya, betul. Nah, saya tuh tiap hari ngelihat mereka tuh bedah naskah, terus show di mana-mana, antar hotel, keluar kota, kemana gitu kan. Jadi tiap hari berhadapan dengan orang yang ngelawak-ngelawak. Jadi ngikut kita. Jadi kita ngikut gitu. Baiklah pemirsa, seru sekali ya. Oke Pak Risa, kita kembali lagi setelah pesan berikut ini di Jam Weekend Show. Yeay. Teman-teman udah tahu belum di kedai Bang Iman bukan hanya ada makanan berat aja tahu. Tapi kalau kalian belum tahu boleh dicek deh video kita yang ini. Nah jadi guys di kedai Bang Iman ini bukan hanya ada makanan berat aja loh. Kita juga punya roti bakar dan pancong kita nih. Dibuat dengan cinta ya guys ya. Nih bisa dilihat pembuatan kita ya. Jadi gimana guys, gak usah mikir lama-lama lagi, langsung merapat di kedai Bang Iman. Oke kembali lagi pemirsa di Jam Weekend Show. Yeay. Weekend. Bang ini kan kebetulan kita di kedai Bang Iman ya. Iya, kedai Bang Iman ini Iya. tepatnya strategis banget pinggir jalan. Saya udah pernah makan di sini Bang. Di sini nasi gorengnya spesial. Jadi ada nasi goreng seafood dan nasi goreng Pattaya. Jadi di sini nasi gorengnya itu original sekali Bang. Oh, original. Iya. Jadi Pattaya ada seafood. Nah jadi ini pemirsa kalau walaupun di sini namanya ada kerang tumpah, tapi di sini ada makanan yang spesial banget dan memang sudah dicari orang kalau kesini banyak makan nasi goreng seafood dan Pattaya. Sama kerang tumpahnya udah Kerang pasti. tumpah itu udah pasti Bang. Iya, iya. Fresh dan rasanya oke gitu kan. Oke. Bang Yadi pernah punya pengalaman yang menarik nggak sepanjang Bulan hidupnya? Agustus kemarin. Bulan Agustus. Iya. Ulang tahun. Tarik tambang menarik kan? Oh gitu, sama ya. Saya juga menarik juga Bang. Maksud saya gini Bang, yang menarik diri Abang. Oh, yang apa punya sih? kenangan. Iya, punya Iya. kenangan pengalaman. Beda lagi. Nah ini apa nih Bang? Punya pengalaman Bang yang menarik dalam hidup Bang Yadi sendiri. Bisa diceritakan dong. Ya, apa ya? Yang menarik ya pastinya sebenarnya sih banyak ya, banyak hal-hal yang kita tuh buat jadi kenangan sendiri Pak Iya. Dokter gitu kan. Wah, menjadikan pas Covid kemarin Bang. Bisa kita. ceritain dong Bang. Waduh, itu kerjaan kita kan hilang semua tuh. Hilang pokoknya. Hilang. Sepi job ya Bang ya. Mana belum dapat DP. ya kan? Kalau udah dapat DP agak tenang. Agak tenang dikit. ya, Bang, ya? Ini belum dapat DP tapi Iya. udah dapat planning gitu kan. Iya. Kita ada 3 bulan di Lampung waktu itu memang iya. langganan kita gitu. Ada pemilihan wali kota Lampung, ternyata Covid nggak bisa dilaksanain Nggak bisa kan. dilaksanain, ya. Harapan kita juga udah batalin yang lain karena itu gitu Iya, kan. Kita 3 bulan di sana biasanya Iya, gitu kan. betul. Nah akhirnya ya
apa ya adanya udah Bang. Nah yang paling sedih kita kan nggak boleh keluar rumah. Betul. Iya kan? Betul. Di rumah aja. Nah kita keluar dikit tuh ada yang di gerbang saya ada yang gantungin telur, Iya, terus keluar lagi ada yang gantungin beras, Iya, Indomie, dan itu nyata Bang. Nyata ya. Jadi kita nggak tahu siapa yang ngasih, walaupun tetangga yang mana gitu kan, yang akhirnya bisa kita menyambung kehidupan lagi, bisa makan lagi gitu kan. Jadi hal-hal yang seperti itu bukannya kita nggak pernah dapetin, Bang, sering gitu. Sering ya. Iya. Dan masih banyak orang baik dan tulus Yang peduli sama Bang Yadi. termasuk abang lah, ya, mensupport Kan kita baru kenal tadi, Bang. gitu. Iya, iya. Oh, baru kenal. Ceritanya baru kenal. Iya, Iya. kenalan lagi. Iya. Iya, saya Dokter Putra. Iya, saya Yadi Sembako. Iya. Terus nih Bang Yadi, siapa nih yang paling mensupport ya? Yang Ya. mensupport Kalau dalam karir hidup apa? iya kalau kita dalam karir awal-awal ya pasti keluarga ya. Keluarga ada pasti ya. Orang tua, saya mau ikut lomba lawak, Mak doain Mak biar jadi juara. Kalau Iya. udah juara, Mak, saya bisa siaran Mak di radio. Didoain sama mak saya tuh ya kan. Jadi. Waktu itu masih sama ada bapak Iya. gitu kan. Masuk Masuk. juara kedua Iya. gitu kan. Mak doain Mak kalau siaran di sini mah yang udah masuk TV semua Mak. Iya di sini tempatnya pelawak Mak. Di Iya, radio ini nih didoain lagi Mak gitu, Iya, kita doa. Bener-bener kita ada jalannya ke Patrio jadi apa figuran ngelaba, Iya, akhirnya iya, jadi iya. main di spontan dan dari situ saya bisa membintangi beberapa layar lebar lah sampai iya. saat ini mungkin ada 14 judul yang udah ya termasuk Nenek Gayung. Nenek Gayo. Iya. Bang Yadi, Ya. tadi kan ungkapan perasaan kepada orang paling support. Tadi kan selain orang tua, ada nggak Bang yang sekarang nih yang sosok yang mensupport Abang dalam kehidupan Abang nih? Ya banyak lah Pak Dokter dalam di saat Kita langsung khususin aja Bang. iya kalau kita khususin ya nanti banyak yang tersinggung gitu kan karena nggak disebut banyak lah ya yang pensupport selain keluarga selain orang tua ya Bang ya. Pak Dokter juga mensupport saya ya apa juga sebagai ketua Paski juga. Saling mensupport ya Bang ya. Teman-teman di Paski ya kan dan banyak teman-teman di sini wah ada Mas Are ya kan. Mas Are pernah bawain saya kopi ke rumah, pernah bawain apa namanya rokok ke rumah dulu waduh akhirnya saya bawain warung Madura ke rumah. Oh sama warung-warungnya itu jualan Bang. Ada suatu benda Bang Adi, suatu titipan iya kasih ke saya, cuman nih kasih ke nanti narasumber suruh buka gitu. Nah loh. ini boleh call by audience Enggak, udah habis, udah habis. Oh, VVV udah. sudah habis, call Atau baru call- sudah. nggak call ada. by paling friend Abang, nggak boleh? Paling cuman nyerah. Oh iya. Ini ada benda, saya juga nggak tahu Bang. Iya. Ada cerita apa sih Bang di balik benda itu Bang? Masa itu kagak tahu? Ya kan bendanya apa? Ya ininya apa? Oke. Saya juga kagak tahu. Pemirsa kita kasih ya ke Bang Jadi ya. Oke? Oke. Pemirsa gimana nih? Bang Yadi, ini saya serahkan ya, nanti coba tolong dibuka Bang Yadi ya. Iya. Ini ada benda, ada pesan apa sih dengan silakan Bang Yadi. Oke, pemirsa silakan buka. Ya bulan ini Bukan. Haji Asma. Bukan arisan, bukan. Oke. Nah, Bang, ini Wah. ini apa sih, Bang? Waduh, ada cerita gawat ini. Ada cerita apa sih, Bang? Boleh diceritain nggak sih, Bang? Wah ini baju saya dari seorang ulama ini. Ini memang nggak boleh dicuci pakai alat pembersih apapun, jadi dikucek-kucek dan sampai saat ini dari mulai dikasih saya belum cuci-cuci ini. Ceritanya Jadi- apa sih nih, Bang? Ada kenangan apa sih? Ini Masih ada cerita? saya kan sering hadir di haul guru sekumpul di Martapura Banjarmasin. Dari tahun 2016 kecuali COVID kemarin saya nggak hadir karena nggak ada
dana buat kesananya, buat beli tiketnya. Jadi kemarin lagi saya baru hadir sama anak saya, dan ini ceritanya sebelum COVID ini 2018 itu saya ke Tegal ada safari dakwah. Safari dakwah. Nah saya ketemu orang masih muda gitu, tapi dia sudah punya pondok pesantren Iya. dan punya apa ya, suatu Majelis. apa ya, kalau orang kita bilang punya penglihatan untuk seseorang masa iya. depan, terus juga apa, pokoknya hawas lah kalau bahasa Arabnya gitu. Iya, iya. Bisa tahu kayak macam indigo gitu. Indigo ya. Jadi saya ini tiba-tiba baru kenal sama beliau. Bang Yadi ada titipan katanya gitu. Ada titipan dari seorang ulama karena Bang ya mau ucapin terima kasih. Bang Yadi sering datang ke acara haulnya. Nah saya kan langsung pikiran ke sana. Nggak taunya ini punya dari abahnya dia. Abahnya Kiai itu punya pondok juga di Demak. Iya. Jadi ayahnya beliau diberikan oleh Guru Zuhdi namanya. Iya. Guru Zuhdi memberikannya sama ayahnya beliau, dan Guru Zuhdi mendapatkan ini dari Guru Sekumpul. Katanya begitu, tapi alhamdulillah wallahu alam bisawab, saya terima, saya minta ridhonya, dan saya pakai kalau lagi pengen apa, lagi kangen, lagi pengen apa, istilahnya zikir apa, pakai baju jubah ini. Terus kalau ini sesuatu yang dalam kehidupan saya yang maha luar biasa, saya bilang saya dapetin ini, dan ini apa ya, hal-hal yang nggak dapet kita mudah dikasih orang. Iya. Gitu. Karena orang udah dikasih amanah pasti dia nggak mau dong. Iya, betul. Tapi ini langsung dikasih ke saya gitu, dan ini alhamdulillahnya udah di tangan saya, dan saya taruh simpen baik-baik. Ini saya kalau lagi saya kangen sama Guru Sekumpul, walaupun saya nggak pernah ketemu, saya pakai gitu kan, saya buat ya apa, zikir lagi sholat gitu, pakai ini gitu. Terus perasaan terdalam nih setelah memiliki pakaian ini gimana sih Bang? Kata tadi Abang kalau kangen Abang pakai, itu setelah memakai itu perasaan yang paling dalam apa sih Bang Yadi? Kalau saya pas lagi make ini apa ya, Auranya bagaimana? ya ada sesuatu yang beda lah. Saya nggak tahu itu apa gitu, tapi ada sesuatu yang beda yang saya rasakan sendiri. Mungkin yang orang rasa kalau saya cerita juga, wah takutnya dianggap bohong atau apa gitu. Tapi iya. ada hal-hal yang nggak bisa kita ceritain sama orang. Kalau pas lagi pakai ini buat sholat, buat zikir gitu ya, jubah ini nih luar biasa lah bagi saya gitu. Jadi ya perasaan yang pasti kita Sedih, perasaan ada ya. kita untuk melakukan dosa-dosa lagi, Takut ya, Bang, ya. takut gitu kan, maksiat lagi takut gitu Iya. kan. Jadi ibadah juga lagi bukan karena jubah ini ya, bukan. Iya, betul. Tapi memang aura positifnya itu buat kita lebih beribadah luar biasa. Luar biasa gitu. Bang Yadi ya. Masya Allah. Senang Bang Yadi ya. Megangnya bendanya itu senang banget ya. Senang banget. Jadi apa ya? Dan ini udah beberapa lama nih saya belum pakai lagi nih gitu, karena Berarti Bang Yadi diingetin tuh harus dipakai lagi. iya benar, suruh pakai lagi. suruh pakai. Senang Bang Yadi ya. Jadi iya ini. Terima kasih, mungkin kalau Gus Hanif nonton, terima kasih jubahnya. Jadi saya pas maghrib saya tawasulan masih di daerah sana, itu saya ada yang seperti makain sorban gitu. Iya. Sorban kayak, tapi yang nggak model iket. Jadi habis saya lagi zikir tuh ada yang makain sorban kayak sorban yang orang Mesir. Yang iya tahu. Ya, Iya. itu berasa banget di pala saya kan.
Nah pas saya keluar dari ruang musola itu dilihat sama Gus Hanif itu dia melongo gitu kan, Kaget. dia ngeliatin saya melongo, sini duduk, sini duduk, saya minta rokok Bang Yadi ya. Iya sampai habis rokok saya. Saya minta kopi Bang Yadi. Iya Gus, diminum sampai habis. Jubah yang tadi mana kata dia, di mobil Gus, pakai katanya, pakai, saya pakai, suruh diri dipoto doang buat dia gitu. Mungkin dia melihat ada imamah atau apa di kepala saya, jadi disuruh pakai ini jadi satu style gitu ya. Nah saya ngerasanya memang ada yang makan imamah pas maghrib itu saya tawasulan masih di daerah sana ya, ada yang makein sorban seperti itu, dan ya entah apa itu maknanya saya belum tahu sampai sekarang. Ya alhamdulillah buat kedepannya mudah-mudahan jadi introspeksi buat saya untuk lebih lagi rajin ibadahnya gitu. Ya bermanfaat buat manusia yang lainnya gitu, bermanfaat buat orang banyak seperti itu Bang. Baik, terima kasih. Makanya saya kan kalau dipanggil acara kalau misalnya acara-acara yang berbau-bau agama, misalnya acara tablik, santunan yatim, saya nggak ngomongin harga. Iya, istri saya suruh ngomongin. Ya. Gitu. Ya. Yang masak istri saya. Tetap makelarnya Anda ya. Karena saya kan seniman. Gitu. Kalau seniman diundang orang ikhlas, ya kan. Yang masalah kan istri saya, anak saya bukan seniman. Iya. Jadi ya harus tetap dapat. Tapi bukan seniman tapi seiman Bang. Iya. Seiman kayak kedai Bang Iman. Kedai Bang Iman. Masuklah itu barang. Kedai Bang Iman, tempat yang tepat untuk menikmati kerang tumpah yang menggoda selera dan kopi nikmat yang menyegarkan. Di sini, kami menyajikan hidangan khas dengan rasa yang tak terlupakan. Kerang tumpah, segar, lezat, dan bumbu yang meresap sempurna. Cocok untuk menemani waktu santai Anda bersama teman atau keluarga. Kopi nikmat, kopi pilihan terbaik dengan rasa yang kaya dan aroma yang menggugah. Nikmati secangkir kehangatan dalam setiap tegukan. Bersama dengan suasana nyaman dan pelayanan ramah, Kedai Bang Iman siap memanjakan Anda. Cirendeau Raya, samping Bali Viewpoint Tangerang Selatan. Kedai Bang Iman, tempatnya santapan enak dan kopi yang tak terlupakan. Oi, baiklah pemirsa, kembali lagi di Jam Weekend Show. Bang Yadi, ya ini nih. Ya. Kita masuk sesi game. Ini Wah, kalau yang begini-gini nih saya takut ini. Takutnya saya kagak bisa. Saya pamit duluan aja dah. Baik. Oh belum ya, belum selesai. Bang Yadi ini terkenal ngegombalin ya. Iya, Bang Yadi, nih kita kasih tantangan buat Bang Yadi ngegombalin cewek. Bang Yadi bisa ngambil salah satu cewek ini, bisa gombalin. Gimana, Bang Yadi? Terima tantangan? Boleh saya telepon istri saya dulu nggak? Sudah, kami silent. Jadi, jadi udah takutnya kan cewek ini. Ya, udah nggak ada lagi nego. Udah. Boleh nggak yang laki tapi ke cewek-cewekan? Yanto, jangan gitu ih. Yanto, woi, Yanto, jangan gitu. Tantangan dari show Jam Weekend untuk ngegombalin cewek, tapi bukan ngobatin cewek Bang, ngegombalin cewek. Iya. Saya mau pantun dulu kali. Siap. Bantu ya, cakep ya pemirsa. Iya. Makan sekuteng di hujan rintik. Cakep. Duduknya saling dorong-dorongan. Cakep. Ada orang ganteng, ada orang cantik. Cakep. Yang satu sapi gelondongan. Iya. Wah, gua nggak disuruh main lagi kemarin. Nggak, tetap masih. Nama kamu lupa sayang. Iya. Aulia, ya. Panggilannya Jalal Bang. Iya. Jalal, panggilannya Jalal. Jalal. Namanya. Lu kencing diri. Dipanggil Jalal. Aulia jalan-jalan ke tepi sawah. Cakep. Kalau capek duduk di depan. Aulia tolong bilang sama ayah ya di sembako ngelamar bulan depan.
nya Mi. Pantun doang Mi. Ya Allah. Telepon aman ya? Aman telepon ya? Aman. Bang Hadi, Ya, kami Bang. segenap kru produksi terima kasih atas kehadiran Bang Jadi Sembako. Sama-sama abangku. Kami ambil kesimpulan bahwasanya hidup itu pasang naik, pasang turun. Iya. Oke. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Nah, semakin kita mengalami kehidupan yang kadang di atas, di bawah, depan, belakang, Benar. memberi pelajaran arti kehidupan yang sebenarnya. Itu. Oke. Baiklah pemirsa, sampai jumpa lagi. Dan satu lagi abang apa saya lagi? nambahin. Iya. Di saat kita lagi jatuh, itulah baru kita bisa melihat dan akan terlihat orang-orang yang benar-benar Betul. care sama kita. Itu aja. Saat kita di atas, semua jadi teman bang. Iya. Tapi saat kita di bawah, kita akan tahu mana teman sejati. Iya. Saya setuju sekali. Ada teman saya yang saat saya lagi banyak kerjaan nggak pernah nongol, tapi di saat saya jatuh dia Dia nongol. nongol. Nah itu yang mahal bang. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Baiklah pemirsa, kita cukup sampai sini acara kita. Nanti saksikan Jam Weekend Show di setiap Jumat dan Sabtu. Nah, baiklah Pak. Untuk itu marilah kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa tetap channel di Malika Multimedia, subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Jam weekend. Tolong lihat aku dan jawab pertanyaanku. Tolong lihat aku dan jawab pertanyaanku. Loncat-loncatan, itu kuda lumping, anjot-anjotan. Itu kuda lumping, Tolong lihat aku. Itu kuda lumping, Mau dibawa kemana?